Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Halaman 1 PDF ya, yang judulnya isim berdasarkan huruf akhirnya. Ada 3. 1. Isim maksur adalah yang isim tersebut huruf akhirnya adalah alif atau ya tanpa titik dan sebelumnya fathah. Contohnya di situ ada jadi jelas al-fata, artinya pemuda. Ya, taknya di situ fathah, setelahnya adalah ya tanpa titik. Disebut isim maksur. Isim apa? Kata benda. Nomor 2, isim mankus. Ya, isim mangkus, yaitu yang huruf akhirnya adalah ya, sebelumnya kasroh. Contoh, al-qadi, do-nya kasroh, setelahnya adalah ya dengan titik. Itu isim mangkus. 3, mamdud, huruf akhirnya hamzah. Ya, jadi isim mamdud adalah isim yang huruf akhirnya hamzah. Contoh, samaun. Nah, di situ un. Ya, belakangnya hamzah. 4, isim sohih, yaitu yang huruf akhirnya bukan alif, bukan ya titik, ataupun bukan hamzah. Contoh, qolamun, bolpen. Ya, tadi al-qadi itu artinya hakim ya. Lalu samaun itu langit. Ya, qolamun bolpen. Qolamun kan nggak ada alifnya, nggak ada ya-nya, nggak ada ya titiknya, nggak ada hamzahnya. Ya, ini pembagian isim berdasarkan huruf akhirnya. Yang penting tahu dulu ya. Lalu berikutnya isim dari jenisnya. Ada disebut isim muzakkar dan muannas. Kemarin sudah dibahas ya. Ini hanya untuk ringkasannya. Ya, kebanyakan ciri-ciri isim muzakkar biasanya isim yang tidak berakhiran tamarbutoh, nggak ada tamarbutohnya. Ya, baik dia nama hewan maupun nama benda. Itu ya, itu isim muzakkar. Nggak ada tamarbutohnya biasanya. Lalu ciri-ciri isim muannas, kebanyakan isimnya adalah ada tamarbutoh di akhir katanya. Misalnya Aisyatu, ya Aisyah, ada tamarbutohnya di situ. Bisa juga nama wanita ya, atau nama benda juga bisa. Itu isim muannas atau perempuan, muzakkar laki-laki. Lalu berikutnya isim dari jumlahnya ya. Isim dilihat dari jumlahnya itu ada 3. 1 adalah isim mufrad yang menunjukkan 1. Misalnya kitabun, 1 buku. Ya, jadi bukunya jumlahnya 1. Lalu yang kedua adalah musanna, menunjukkan benda tersebut 2 buah. Cara membuatnya ya, untuk isim musanna itu ada cara membuatnya, yaitu ditambahkan ya dan nun atau alif dan nun menjadi yang tadinya kitabun menjadi kitabaini atau kitabani. Ya, jadi di akhir hurufnya, akhir katanya ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Kitabun menjadi kitabani atau kitabaini.
seperti itu ya. Jadi baknya jadi fathah di situ. Lalu yang ketiga, isim jamak adalah di sini isim jamak dibagi 3. Jamak seperti bahasa Indonesia lebih dari 3 kalau di sini. Karena kalau di dalam bahasa Arab isim yang 2 buah itu dibedakan. Kalau di bahasa Indonesia kan yang namanya jamak ya lebih dari 1 gitu kan. Tapi kalau di bahasa Arab 1 buah, 2 buah, dan jamak itu dibedakan. Ya, jam ya. Jamak ada 3. 1 atau A di sini. Jamak mudzakkar salim. Yaitu cara membuatnya ditambahkan ya dan nun atau wawu dan nun. Nah, ini ada syaratnya. Jamak mudzakkar salim, silakan ditulis tambahannya, yaitu dia harus orang ya atau sifat dari orang. Ya, nggak boleh benda mati ya, nggak boleh benda mati kalau jamak mudzakkar salim. Harus nama orang, misalnya Muhammadun, atau sifat, misalnya mukminun, mukmin laki-laki, atau mudarrisun, guru laki-laki. Nah, di sini contohnya para guru laki-laki. Tadinya itu kalau tunggal atau isim mufradnya adalah mudarrisun, sunnya pendek. Lalu dirubah jadi jamak, maka menjadi mudarrisuna atau mudarrisina. Sinnya di situ jadi domah atau sinnya di situ jadi kasroh. Mudarrisuna, mudarrisina. Ya, jadi jamak mudzakkar salim ada syaratnya. Harus nama orang laki-laki atau sifat dari laki-laki berakal. B. Jamak muannas salim. Ini bisa benda, bisa juga manusia. Contohnya di sini yang manusia, tolibatun. Asalnya itu tolibatun. Ya, tolibatun, murid perempuan, 1 orang. Tolibatun, tunnya pendek. Tapi dijadikan jamak muannas salim atau namanya jamak yang perempuan gitu kan. Maka ditambahkan alif dan tun di situ. Menjadi tolibatun. Itu ya, menjadi para murid perempuan. Itu di situ tak marbutohnya dihilangkan. Kan kalau yang mufrad atau tunggal, tadinya itu tolibatun, ada tamarbutoh. Lalu tamarbutohnya dihilangkan, lalu ditambahkan alif dan ta, ya, menjadi tolibatun. C. Ini yang jamak muannas salim tadi, misalnya benda juga bisa ya. Untuk benda, contohnya sabburotun, papan tulis. Maka kalau dirubah jadi jamak muannas salim menjadi sabburotun, ro-nya panjang, ada alifnya karena ditambahkan alif dan ta. Lalu dibuang tamarbutohnya, ya, diulang, sabburotun menjadi sabburotun, ya.
Ya, taknya di situ menjadi tak terbuka ya, atau ta maftuhah di situ namanya. Jadi bukan ta marbutoh ya. Ditambahkan alif dan ta maftuhah, ta terbuka. C. Jamak taksir, yaitu jamak yang tidak beraturan. Jadi ini mengikuti kamus atau menghafal dari lisan orang Arab ya. Jadi kita ada khusus kamus jamak taksir ya. Jadi dia tidak ada kaidah harus ditambahkan alif dan nun, ya dan nun, waw dan nun, enggak. Dia tidak beraturan, mengikuti orang Arab saja ya. Contohnya di sini tulabun. Asalnya itu kan tolibun ya, tadi ya di atas tolibun, murid laki-laki. Tapi kalau dijadikan jamak taksir maka menjadi tulabun. Itu ya. Menjadi tulabun, para murid laki-laki. Ya, ini dari kamus kita menghafalnya. Ya, memang harus banyak menghafal kosakata ya, seperti kita belajar bahasa Inggris juga ya, harus menghafal banyak kosakata Inggris gitu kan. Ini juga sama ya, namanya belajar bahasa ya, kita harus perbanyak kosakata. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan, masih halaman 2, yaitu isim dari penyusunannya. Ada 2. 1. Isim jamid adalah isim yang tidak disusun dari fiil ya, dia bukan dari fiil isim tersebut ya, yaitu isim zat di sini. Contoh mauzun, pisang. Jadi dia nggak ada kaidah cara bikin kata tersebut ya, jadi dihafal. Lalu dan semua masdar fiil. Masdar, kita kan sudah belajar masdar kemarin, yang artinya pean atau kean atau akhiran an gitu ya, atau peran ya, itu adalah masdar. Misalnya pertolongan kemarin, nasron ya, nasoro yang suruh nasron. Nah, yang nasron itu adalah namanya masdar. Nasoro yang suruh nasron, durba yadribu dorban, fataha yaftahu fathan. Fathannya di situ dorban, nasron, itu namanya masdar kemarin, artinya pertolongan, pemukulan. Terus kemarin fathan berarti kemenangan, bisa kean juga ya. Contoh di sini nasron, pertolongan ya. 2. Isim mushtaq ya, yaitu isim yang dibentuk dari fiil. Ya, di sini bisa isim maf'ul, contohnya mansurun kemarin, atau fa'il, contohnya nasirun. Ya, kita ambil dari kata nasoro aja ya. Jadi bisa isim maf'ul dari nasoro, isim fa'il dari nasoro, isim zaman atau waktunya ada kan kemarin ya. Lalu isim alat dan isim makan atau isim tempat gitu kan. Dan juga ada isim tafdil, artinya paling ya, dia punya rumus atau punya wazan, di sini berwazan af'alu. Contoh dari isim tafdil adalah akbaru di sini, artinya paling besar. Berarti Allahu Akbar, akbar itu adalah namanya isim tafdil, artinya
isim tafdil, artinya paling, Allah paling besar. Gitu ya. Jadi ini namanya isim mushtaq. Lalu berikutnya isim ditinjau dari golongannya atau penggolongannya. Contoh, salafun, salaf kita tahu ya, salaf itu orang-orang terdahulu gitu kan. Nah, kalau kita di sini masa sekarang itu disebut salafiyun, golongan salafi gitu kan. Kalau sahabat itu kan disebut salafun, tapi kalau golongan yang sekarang itu yang mengikuti para salaf terdahulu disebut salafiyun, golongan salafi gitu. Caranya dengan menambahkan ya dan ta atau ya tasydid di akhir katanya. Ya, salafun, salaf menjadi salafiyun atau salafiyatun. Ya, seperti itu ya. Itu isim ditinjau dari penggolongannya. Berikutnya halaman 3, fiil ditinjau dari objeknya. Ada 2. 1, fiil lazim, yaitu fiil yang tidak butuh objek. Objek kita tahu, objek itu yang dikenai pekerjaan kalau di dalam bahasa Indonesia. Contoh ya, jadi dia nggak butuh objek. Contoh, koma Zaidun, Zaid telah berdiri. Koma itu telah berdiri ya, fiil madi di situ ya, koma telah berdiri. Zaidun pelakunya di situ, Zaid ya. Jadi telah berdiri Zaid, atau dalam bahasa Indonesia yang bagus terjemahannya Zaidnya dulu yang disebutin. Zaid telah berdiri gitu ya. Jadi dia nggak butuh objek, kata kerja ini atau fiil ini nggak butuh objek. Yang kedua adalah fiil muta'addi, yaitu fiil atau kata kerja yang butuh objek ya. Itu bisa wazan yang 3 huruf, misalnya fahima ya, artinya telah faham ya, atau qoro'a telah membaca ya, atau juga akhoda mengambil ya, atau di sini juga bisa yang wazannya fa'ala, ainnya tasydid, atau af'ala ya. Misalnya yang af'ala itu kemarin yang di tabel adalah akroma yukrimu ikroman. Nah, akromanya itu wazannya kan af'ala, akroma ya. Kalau yang fa'ala contoh di tabel kemarin adalah farroha ya. Jadi dia butuh objek di sini. Contoh ya, fahima tolibu ad-darsa. Fahima telah faham, at-tolibu murid itu murid laki-laki itu ya, ad-darsa pelajaran ya. Kata kerja ini butuh objek. Kalau kita nggak taruh objek di situ akan sulit dipahami ya. Misalnya murid itu telah paham, pasti yang mendengar ya atau yang diajak bicara akan bertanya, telah paham apa murid itu gitu kan. Nah, jadi makanya harus dikasih objek atau butuh objek untuk melengkapi kalimat tersebut ya. Murid itu telah paham pelajaran. Nah, jadi jelas ya. Kalimat tersebut jadi jelas ya. Kalau cuman
murid itu telah paham, pasti akan kita tanya lagi, telah paham apa gitu kan. Ya, jadi butuh objek di sini. Lalu berikutnya, fiil ditinjau dari subjeknya. Subjek itu pelakunya. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia kan subjek itu pelaku. Ada dua. Satu, fiil ma'lum atau kata kerja aktif. Kemarin itu sudah dibahas di tabel. Yang fiil itu artinya me atau ber. Misalnya di sini contohnya membaca, qoro'a. Ya. Me di situ, membaca, qoro'a. Itu namanya fiil ma'lum. Sudah kemarin ya. Ini diulang saja untuk ringkasan. Dua, fiil majhul atau kata kerja pasif. Artinya di atau ter. Contoh, quri'a, dibaca, ya. Cara membuat fiil majhul. Fiil majhul itu yang artinya di, misalnya ditolong, dipukul. A, cara membuat yang fiil madinya, yaitu di kasroh huruf sebelum akhir dan di domah semua huruf sebelumnya yang berharokat. Contoh, istaghfaro, maka fiil majhulnya menjadi ustughfiro. Ya, istighfaro itu fiil maklum atau kata kerja aktifnya artinya me gitu kan, atau ber, ya. Nah, menjadi fiil majhul yang artinya di, ustughfiro, dimintakan ampun, ya. Jadi istighfaro artinya memintakan ampun, sedangkan ustughfiro dimintakan ampun. Kalau misalnya kan wazan itu ada 22 bab kemarin, ya. Istighfaro ini masuk yang istafala wazannya, yang hurufnya ada 6 di sini, ya. Jadi kalau mau wazannya yang 3 huruf, maka menjadi fa'ala menjadi fu'ila, gitu. Sudah kemarin dibahas, ya. B, fi'il mudhari, kalau dibikin majhul bagaimana, gitu. Yaitu di dhammah awalnya dan di fathah sebelum huruf akhir. Nah, di sini yastaghfiru itu kan fi'il mudhari biasa atau fi'il mudhari maklum, kata kerja aktifnya, menjadi kata kerja pasif yang artinya di, menjadi yustaghfaru, ya. Yastaghfiru menjadi yustaghfaru, gitu. Artinya berarti apa? Yustaghfaru, ya, sedang atau akan dimintakan ampun. Ya, seperti itu, karena fi'il mudhari kan sedang atau akan. Lalu berikutnya, fi'il dari tasrif atau perubahannya dibagi 2. Ya. Jadi satu di sini jamid. Selalu jadi fi'il madi atau amr saja. Contoh, laisa di sini artinya tidak. Laisa di sini itu fi'il, tapi fi'il yang jamid. Ya. Dia selalu jadi fi'il madi saja. Nggak bisa jadi fi'il mudhari, nggak bisa jadi fi'il amr, ya. Dia selalu jadi fi'il madi saja, artinya telah, ya. Atau di sini laisa itu artinya tidak.
Ya, jadi laisa adalah fiil di sini, bukan isim. 2, mutasorrif, yaitu fiil yang bisa berubah jadi fiil madi, jadi fiil mudore, ataupun bisa berubah jadi fiil amr. Contoh, kataba berubah jadi yaktubu, berubah jadi uktub. Kataba artinya telah menulis, fiil madi di sini. Yaktubu artinya akan atau sedang menulis, berarti fiil mudore di sini. Lalu bisa juga berubah jadi fiil amr, yaitu uktub, tulislah. Nah, ini adalah fiil ditinjau dari perubahannya. Dia bisa berubah jadi fiil madi, mudore, amr. Ada juga yang tidak bisa berubah, namanya fiil jamid. Dia hanya fiil madi doang bisanya. Berikutnya halaman 4. Fiil ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Dibagi 2. 1. Fiil mabni. Fiil mabni, yaitu mabni itu tetap harokat akhirnya, gak berubah. Fathah ya fathah saja gitu, atau sukun saja ya, tidak berubah jadi domah, fathah, kasroh gitu, enggak. Yaitu pada fiil madi, amr ya, fiil amr, dan juga pada fiil mudore yang bersambung dengan nun niswah. Nun niswah adalah tanda untuk yang kata gantinya hunna. Contoh, yaktubna. Ya, yaktubna itu mereka perempuan ya, sedang atau akan menulis. Mereka perempuan bersambung dengan domir hunna ya, fiilnya. Namanya nun niswah di situ. Nun niswah itu yang belakangnya nak di situ. Dan nun taukid ya, jadi fiil mudhari yang bersambung dengan nun niswah ataupun bersambung dengan nun taukid. Contoh yang nun taukid, yaktubanna, kemarin sudah dibahas di tabel ya, ada nun taukid sakilah, ada nun taukid khofifah kan. Nah, yaktubanna di sini berarti nun taukid yang sakilah, nunnya bertasydid, maknanya adalah sungguh ya, untuk menguatkan taukid itu. Yaktubanna, sungguh mereka perempuan ya, sungguh mereka perempuan sedang atau akan menulis, ada sungguhnya. Lalu pembagian kedua adalah fiil yang mu'rab. Apa? Fiil yang berubah harokat akhirnya. Jadi bisa berubah-berubah. Bisa yaktubu, bisa yaktuba, bisa yaktub. Ya. Bisa domah, bisa fathah, bisa sukun ba-nya atau huruf akhirnya. Itu namanya mu'rab, berubah harokatnya, bisa berubah harokatnya. Lalu berikutnya, isim ditinjau dari kejelasannya, yaitu 1, isim nakiroh ya, jadi dibagi 2, isim nakiroh dan isim ma'rifat. Kita bahas dulu yang isim nakiroh, yaitu tidak tertentu bendanya. Contoh ya, tolibun, seorang murid, tapi nggak tertentu murid yang mana gitu, jadi belum tertentu ya, masih umum, namanya isim nakiroh. Bedanya dengan yang kedua yaitu isim ma'rifat,
yaitu isim yang tertentu bendanya. Contoh, murid itu. Nah, ada itunya. Contoh, at-talibu, murid yang itu. Nah, kalau udah ditunjuk pakai itu kan berarti kan tertentu. Itu loh murid yang itu, gitu. Bukan murid yang sana, bukan yang sini, gitu kan. Bukan yang di sana. Tetapi muridnya sudah tertentu, namanya isim ma'rifat. Tertentu, ya. Tertentu bendanya atau orangnya. Ya. Lalu ciri-ciri isim ma'rifat itu apa saja? 1. Ada alif lamnya. Contoh, at-tolibu, ya, tadinya tolibun ditambahkan alif lam di depan, ya, menjadi tertentu bendanya. Murid itu, at-tolibu. 2. Ciri-ciri yang kedua, dia berbentuk domir atau kata ganti, ya. Domir kemarin kita sudah bahas, ya, di tabel huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu, ya. Jadi di sini digolongkan dalam isim ma'rifat. Lalu yang ketiga, isim isyarah atau kata tunjuk. Contoh, ini bahasa Arabnya hadza. Ya, jadi ini namanya isim ma'rifat juga. Digolongkan dalam isim ma'rifat. Yang keempat, isim mausul atau kata sambung. Contoh, alladzi, yang artinya yang kalau di dalam bahasa Indonesia. Ya, di sini alladzi fil fasli, yang di kelas itu. Ya. Jadi ada yang di situ, pakai alladzi. Itu namanya isim mausul atau kata sambung kalau di dalam bahasa Indonesia. Yang artinya, yang di kelas itu. Alladzi fil fasli.